Shalom, Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudara sekalian dan anak-anak yang terkasih. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan tetap semangat walau kita masih harus tetap tinggal di rumah. Tidak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Sepertinya baru kemarin kita merayakan rangkaian Paskah. Dan tidak terasa saat ini kita sudah tiba di minggu menjelang Pentakosta. Dan saat ini, selama 1 minggu ini kita akan merayakan atau bersama-sama melakukan doa keluarga pada malam hari yang kita kenal dengan kegiatan doa malam menjelang Pentakosta. Kita akan sama-sama memulai akan DMMP kita. Saya undang kita semua mengambil saat hening. Disilahkan. Selesai. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 329, Tinggal Sertaku. Kita pujikan bersama-sama. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan di kau tiap jam, dalam cobaan kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal serta. Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan Alkitab kita dari Lukas pasal 24 ayat 30 sampai 35. Lukas pasal 24 ayat 30 sampai 35. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Engkau yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk berkat kesetiaan-Mu bagi kami. Terima kasih karena Engkau masih menganugerahkan kepada kami waktu untuk sama-sama di dalam keluarga kami, atau mungkin kami mengambil waktu pribadi untuk membaca dan merenungkan firman. Tuhan, sentuhlah hati kami. Engkau isi akan kekosongan hati kami. Engkau berikan siraman rohani bagi hati kami yang kering.
Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami tidak hanya mengerti akan maksud dan kebenaran firman-Mu, tetapi kami bersedia untuk dipakai melakukan akan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan bacakan Lukas 24 ayat 30 sampai 35. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, merenungkan akan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan bersama-sama memulai rangkaian doa malam menjelang Pentakosta atau DMMP yang diambil atau diselenggarakan oleh gereja kita. Tema besar yang diambil sebagai perenungan kita sepanjang minggu ini adalah berbagi roti. Kegiatan berbagi roti adalah simbol karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada seluruh umat manusia. Karya inilah yang kemudian kita kenal dan ingat kembali dalam peristiwa atau simbol roti yang dipecah-pecahkan serta anggur yang dibagi-bagikan kepada semua orang yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Pada bacaan kita saat ini, kita sedang membaca kisah tentang perjalanan di Emmaus. Ada dua orang murid yang tidak menyadari bahwa orang asing yang sejak tadi bercakap-cakap dengan mereka dalam perjalanan ke Emmaus adalah Kristus yang telah bangkit itu. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kita bisa lihat itu di ayatnya yang ke-16. Ada berbagai tafsiran tentang mengapa murid-murid tidak dapat mengenali Yesus. Salah satunya adalah karena Kleopas dan salah seorang murid yang berjalan bersamanya terlalu fokus pada kesedihan dan rasa kehilangan mereka. Fokus yang terlalu berlebihan inilah yang kemudian membuat mereka tidak lagi melihat janji kebangkitan Kristus pada hari ketiga dan melupakan iman mereka pada Yesus Sang Kebangkitan dan hidup. Barulah pada saat Yesus memecah-mecahkan roti, mereka baru menyadari bahwa yang sedang bersama-sama dengan mereka adalah Yesus Kristus. Momentum memecah-mecahkan roti menjadi momen sakral yang terhubung dengan pesan Yesus pada perjanjian malam sebelum ia ditangkap dan diadili. Sebegitu pentingnya sehingga mata murid-murid kemudian dibukakan
dan menyadari kehadiran Yesus. Ada pesan yang sangat mendalam, yaitu bahwa mereka baru menyadari bahwa hati mereka begitu berkobar-kobar dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Rupanya ketika mereka berjalan ke Emmaus bersama dengan orang asing yang mereka belum kenali itu, hati mereka sudah berkobar-kobar ketika mereka mendengar pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Yesus kepada mereka. Namun karena fokus mereka yang terlalu besar kepada rasa kesedihan dan ketakutan mereka, itulah yang membuat mereka lupa dan tidak menyadari bahwa hati mereka sedang berkobar-kobar. Umat Tuhan sekalian, Kleopas dan rekannya tidak dapat menyadari Yesus yang nyata-nyatanya sedang berjalan dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka tentang firman Tuhan. Fokus pada kesedihan dan ketakutan membuat mereka lupa pada sesuatu yang lebih besar di hadapan mereka. Dalam kehidupan kita, bisa saja kita juga terlalu fokus pada masalah yang ada di kehidupan kita. Kita fokus pada kekhawatiran kita. Kita fokus pada penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya kita kemudian lupa pada Yesus, sang sumber kehidupan. Ia yang saat ini mungkin Anda tidak merasakan, ia sedang berjalan bersama-sama dengan kita, yang sedang memegang tangan kita erat-erat dalam perjalanan pesiarahan kehidupan kita. Saya jadi teringat ada sebuah ilustrasi tentang sebuah halangan atau sesuatu yang menghambat kita melihat sesuatu yang lebih besar. Saya contohkan dengan sebuah buku ini. Buku ini kalau dibandingkan dengan ruangan ini jauh lebih kecil dengan ukuran ruangan ini. Tetapi karena fokus kita pada buku tersebut, maka kemudian kita tidak bisa melihat apa-apa. Kalau kita melihat ke kiri, melihat ke kanan, semuanya tertumpu pada buku ini. Pandangan kita yang terlalu berfokus pada masalah kemudian membuat kita hanya melihat masalah tersebut. Tetapi kita diajar untuk melihat sesuatu yang lebih besar. Tidak kemudian kita memandang sesuatu atau memandang masalah ini menjadi fokus utama kita. Tetapi kita juga mau melihat sesuatu yang lebih besar di sekitar kita. Umat Tuhan sekalian, peristiwa memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya kepada murid-murid adalah peringatan yang sangat penting dan sakral dalam tradisi iman Kristen. Itulah yang membuat murid-murid sadar bahwa kehidupan mereka adalah sebagai utusan Kristus yang harus melayani, berbagi roti bagi sesama. Begitu juga dengan kita sebagai murid-murid Kristus di masa kini. Kita diundang untuk turut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Dan di saat yang sama, kita diharapkan untuk melayani satu dengan lain. Pada masa-masa sulit ini, kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati roti, namun di saat yang sama, kita juga diminta berbagi roti bagi sesama. Roti yang dimaksud bukanlah makanan semata, melainkan menjadi simbol dari berbagi tubuh Tuhan Yesus yang mencelikan atau membukakan mata dan menyelamatkan. Kita diajak untuk menghayati panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang mau menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi sesama agar menjadi perjumpaan yang mencelikan, memberkati, membaharui, dan menyelamatkan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada para murid-murid, "Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Biarlah kita mau menjadi roti yang dibagi-bagikan dalam setiap karya kita, pelayanan kita, perhatian kita, bantuan kita,
serta doa-doa yang kita naikkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi roti yang dipecah-pecahkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kita pada malam hari ini. Ada 5 pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, mari berdoa bagi setiap orang yang ada dalam pergumulan saat ini, agar tidak hanya berfokus pada masalahnya saja, melainkan mengalihkan fokusnya kepada Tuhan. Yang kedua, mari sama-sama kita berdoa bagi setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19, baik mereka yang terkena PHK, tutup usaha, atau penurunan pendapatan, agar diberi kekuatan dan hikmat melewati masa-masa susah ini. Yang ketiga, mari sama-sama kita berdoa bagi setiap orang yang dirawat dan dalam penanganan medis akibat COVID-19 dan sakit penyakit yang lain, agar semua diberikan kesembuhan. Kita juga doakan buat para medis, dokter dan tenaga medis yang berjuang membantu penyembuhan serta upaya penemuan obat dan vaksin COVID-19 agar bisa berjalan lancar dan segera ditemukan obatnya. Yang keempat, kita akan berdoa buat pemerintah dan aparat terkait yang berjuang menjaga stabilitas nasional di seluruh aspek. Dan yang kelima, saudara angkat pergumulan dan doa-doa pribadi Anda. Dan sama-sama nanti kita akan tutup dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kami untuk menjadi roti yang terpecah-pecahkan untuk kemuliaan Tuhan. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi orang yang mau melayani Engkau Tuhan dalam setiap karya kami, setiap doa-doa kami, setiap perhatian kami, setiap dukungan-dukungan kami. Engkau juga kuatkan kami Tuhan. Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang baik, agar kami juga dimampukan menjadi satu persekutuan tubuh Kristus yang saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan.
biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tutup doa syafaat kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita naikkan pujian penutup. Maukah kau jadi roti? Demikianlah rangkaian doa malam menjelang Pentakosta pada kesempatan hari ini. Ingat selalu untuk tidak hanya berfokus pada masalah yang ada di sekitar kita, tetapi mari sama-sama kita arahkan pandangan kita kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu Tuhan yang mempunyai kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.